Saya undang Bapak Ibu serta saudara untuk bangkit berdiri. Shalom, selamat pagi kepada Bapak Ibu serta saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini bersama-sama kita dapat kembali lagi menikmati tahun baru di bulan yang baru, di bulan Januari 2022. Untuk itu, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita sebelum kita lebih dalam lagi masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita masuk dan kita tundukkan kepala kita masuk dalam saat teduh. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kedatangan Tuhan Yesus dan kelahirannya membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Dan membawa misi yang mulia, yaitu Tuhan datang untuk disalib, untuk mati dan menghapus semua dosa manusia. Dan menyucikan hati kita. Untuk itu, tetaplah kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tinggikan namanya, karena Yesus Kristus layak mendapatkan penghormatan. Menghapuskan segala dosaku,
kuasa Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami di surga Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap puji dan syukur untuk setiap kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami, khususnya di tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan, baik melalui keluarga kami, dan juga mengucap syukur Tuhan untuk setiap pekerjaan yang masih Engkau berikan kepada kami di tahun yang baru ini. Dan juga mengucap syukur Tuhan untuk setiap kegiatan dan aktivitas yang masih Engkau berikan kepada kami dan kami rasakan di tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat dan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami sampai hari ini. Dikala kami pun juga menikmati kasih yang masih Engkau berikan kepada kami pun juga menyadari Tuhan untuk setiap kesalahan dan dosa yang kami rasakan. Ampuni kami Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami dapat layak bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Dan kami juga berdoa khususnya untuk ibadah pada pagi hari ini. Kau berkati untuk jalan ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan juga terlebih khusus untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tutup bungkus anak-Mu secara luar biasa Tuhan, sehingga setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut bibirnya bisa kami lakukan seperti apa yang Kau mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucapkan puji dan syukur kami. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 12 ayat 1-2. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, bersama-sama dengan orang percaya dari segala abad dan tempat, mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan untuk jemaat duduk kembali. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, lagu yang sebentar lagi akan dinyanyikan ialah ciptaan dari almarhum Bapak Pendeta Caleb Tong. Di mana lagu ini berbunyi untuk bagaimana kita selalu terus menggunakan setiap waktu kita dan hidup kita untuk selalu menyenangkan hati Tuhan dalam seluruh kehidupan dan juga dalam relasi kita bersama-sama dengan umat manusia. Untuk itu, melalui lagu ini kita diajak untuk kita dapat mengenal Yesus lebih lagi dan tahu akan setiap tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk itu mari bersama-sama kita pujikan lagu ini, memperkenankan hati Tuhan.
selalu. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, kita mempersiapkan hati kita. Biarkanlah firman Tuhan pada pagi hari ini bisa masuk dalam hati kita dan kita lakukan apa yang Tuhan mau. Untuk itu mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita. Saya undang Bapak, Ibu, saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan seperti rusa. Firman Tuhan pada pagi hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Hendra. Selamat pagi jemaat sekalian, kita bersyukur kita boleh beribadah di minggu pertama di tahun 2022. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur melihat segala penyertaan Tuhan bagi kami sampai hari ini. Lewat pergantian tahun, kami juga tetap melihat Tuhan yang setia, yang menyertai kami, memimpin kami memasuki tahun 2022 ini. Dan di minggu pertama ini kami datang kembali di hadapan Tuhan
Dan biarlah sabda firman Tuhan akan mengingatkan kami tentang bagaimana cara kami hidup sebagai umat tebusan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, saya mengajak kita membaca dari surat Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan ayat 14 sampai 16. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 9 berbunyi demikian. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Kita lanjutkan ayat 14 sampai ayat 16. Ini perkataan Ananias kepada Tuhan. Dan ia datang, ia ini Saulus, ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca dan merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya menjelang akhir tahun kita sering mendengar suatu kata yang didengung-dengungkan atau yang dikatakan, yaitu resolusi. Resolusi. Apa resolusi Anda di tahun yang baru? Resolusi merupakan suatu tekad komitmen untuk melakukan sesuatu yang akan dikerjakan di tahun yang baru itu. Ada banyak macam resolusi yang pernah dikatakan atau diformulakan oleh orang. Ada yang mengatakan resolusinya di tahun yang baru ini adalah stop rebahan. Udah cukup rebahan di masa pandemi ini. Atau ada yang mengatakan ya udahlah, resolusinya adalah ya udahlah, gimana nanti, hidup ini bagaikan air, jadi gimana nantinya aja lah, gak perlu buat resolusi. Resolusi orang yang lain mengatakan begini, resolusinya adalah keuangan cukup. Cukup apa? Cukup untuk beli rumah, cukup bahagiakan orang tua, cukup untuk menata masa depan. Jadi banyak macam resolusi. Ada juga yang mengatakan resolusi saya adalah harus lebih bahagia, apalagi bisa menang giveaway. Nah, ada juga yang mengatakan resolusi yang lebih miris. Resolusinya adalah melihatmu bahagia dengan kekasih yang jauh lebih baik daripadaku. Agak miris ya. Nah, ini macam-macam resolusi yang dilakukan. Nah, kalau orang percaya umumnya memakai atau memformulakan resolusinya adalah tahun 2022 saya ingin selesaikan baca Alkitab 1 tahun dari Kejadian sampai Wahyu. Atau mengatakan tahun 2022 saya ingin berpuasa minimal satu kali sebulan di dalam perjalanan iman saya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak resolusi yang terkadang tinggal menjadi resolusi.
dan hanya menjadi pembahasan ulangan di menjelang tahun yang baru lagi. Oh, tahun kemarin saya gagal untuk baca kitab satu kali, baca kitab setahun gagal. Nah, tahun depan ini saya ingin melakukannya lebih sungguh lagi. Nah, tetapi kemudian di dalam menjalaninya merupakan suatu hal yang sangat-sangat berat dan akhirnya gagal di dalam menjalaninya. Nah, nats yang kita baca ini, Saulus juga punya suatu resolusi. Jadi sebenarnya resolusi itu bukan suatu hal yang harus dilakukan setiap pergantian tahun saja. Tetapi bisa ada di momen-momen dalam hidup kita yang bisa kita jadikan resolusi, tekad, komitmen kita di dalam hidup kita. Nah, kita lihat Saulus juga punya resolusi bagi dirinya, yaitu menangkapi pengikut jalan Tuhan. Jadi dilatar belakangi oleh penganiayaan yang terjadi di Yerusalem. Kemudian Saulus juga menyetujui Stefanus dirajam dengan batu. Kemudian karena penganiayaan itu banyak pengikut Tuhan yang kemudian menyebar keluar dari Yerusalem ke berbagai daerah. Kemudian Saulus punya satu resolusi, yaitu dia akan menangkapi setiap pengikut jalan Tuhan dimanapun mereka berada. Ya, ketika mereka sudah sampai ke perbatasan maka dia berusaha kejar. Maka target dia, resolusi dia adalah menangkapi pengikut jalan Tuhan di Damsyik. Ya, dimulai dengan Damsyik. Oleh karena itu, dia memikirkan bagaimana mewujudkan resolusi tersebut di dalam hidupnya. Dia mewujudkan resolusi tersebut dengan memikirkan caranya adalah meminta surat kuasa kepada imam besar di Yerusalem untuk diberikan kepada majelis Yahudi yang ada di Damsyik, sehingga dia punya wewenang, otoritas, kemudian dia bisa menangkapi pengikut Tuhan, murid Yesus ditangkapi, kemudian dibawa ke Yerusalem, dimasukkan ke dalam penjara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Saulus ini begitu semangat di dalam hidupnya. Dia ingin melakukan resolusi dia tersebut. Maka dia temuilah imam besar pada waktu itu. Yang kemungkinan besar adalah imam besar Kayafas, yang juga setuju terhadap yang memberikan berperan utama dalam pengadilan Yesus, bersikeras bahwa Yesus bersalah karena penghujatan dan dihukum mati. Makanya ketika Kayafas ditemui oleh anak muda ini yang berniat kuat, berkobar-kobar dengan semangat 45 ingin menangkapi murid-murid Yesus, maka imam besar ini langsung setuju. Kemudian memberikan suatu surat kuasa, dokumen ekstradisi yang bisa memberikan wewenang untuk menangkapi orang Yahudi dimanapun berada untuk dibawa ke Yerusalem untuk ditahan. Nah, maka setelah mendapat surat kuasa tersebut, Saulus ingin mengambil langkah konkret langsung in action, kemudian pergi ke Damsyik untuk menangkapi orang-orang murid-murid Yesus tersebut. Nah, disinilah kemudian kita bisa membaca kisah ketika Saulus berjalan menuju ke Damsyik. Ketika dia hampir dekat masuk ke kota itu, ternyata dia melihat suatu cahaya yang sangat terang sekali pada siang bolong. Kemudian dia rebah ke tanah dan dia menjadi kaget dan takut. Kenapa? Akhirnya dia mendengar suara yang mengatakan bahwa Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa Saulus berusaha untuk menangkapi para pengikut jalan Tuhan di Damsyik. Tetapi sesungguhnya sebelum dia bisa menangkapi pengikut jalan Tuhan di kota Damsyik, Saulus ditangkap oleh Tuhan. Dan arti kata Yesus menemui dan menangkap Saulus. Yesus datang kepada Saulus menginterupsi segala rencana dia, resolusi dia di dalam hidupnya. Dan di sini kita bisa melihat ketika Yesus menjumpai Saulus, inilah peristiwa dalam sejarah hidup Saulus yang mengubah hidup si Saulus dan mengubah arah hidupnya, mengubah perilakunya, mengubah tujuan hidupnya, dan akhirnya Saulus bertobat. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita akan belajar bahwa perjumpaan Saulus dengan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita siapakah Yesus itu sebenarnya. Yang pertama kita akan belajar bahwa Yesus mencari dan menyelamatkan orang berdosa, ayat 4 dan 5. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam hidup ini tidak cukup hanya dengan semangat yang berkobar-kobar, semangat yang berapi-api untuk menjalani hidup ini.
Gak cukup hanya dengan semangat saja Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Kalau kita hanya semangat berapi-api ternyata tujuannya itu keliru, salah, maka sangat mirislah kita. Sudah menghabiskan waktu, energi yang begitu besar, ternyata keliru di dalam hidup kita. Atau tujuannya itu tidak benar, pada akhirnya mendatangkan dosa dan hukuman di dalam hidup ini. Saudara sekalian, seorang napi yang berada di penjara, kemudian dia itu ditahan, dihukum seumur hidup. Dia memikirkan bagaimana cara dia bisa keluar dari penjara ini. Maka dia bersemangat sekali memikirkan, kemudian menggunakan satu peralatan di dapur yang berhasil dia sembunyikan. Dia gali tanah itu, saudara sekalian. Dia gali tanah itu, dia gali setiap hari, dia membuang satu kantong plastik hitam tanah ke tempat sampah di LP tersebut. Dia gali sepanjang, dia gali terowongan dari tempat tidur dia itu, dia gali sepanjang berapa 20 meter lebih, sampai akhirnya dia bisa keluar dari tempat tidur ini ke pembuangan air di belakang LP tersebut. Dan akhirnya dia berhasil kabur. Dia begitu semangat untuk bisa melarikan diri. Tetapi pada akhirnya dia dicari-cari, dikejar, dan pada akhirnya dia lari sampai masuk ke hutan. Dan akhirnya karena dia kekurangan bahan makanan, akhirnya dia mati di hutan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi tidak cukup hanya memiliki suatu semangat yang berapi-api untuk melakukan sesuatu. Kalau ternyata pada akhirnya sesuatu yang dituju itu pada akhirnya keliru dan pada akhirnya membawa kematian kepada kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat bahwa di dalam kisah Saulus, maka Saulus juga berapi-api dan mengira melakukan sesuatu yang benar ketika dia berusaha untuk mengejar para pengikut jalan Tuhan. Dengan surat kuasa yang sudah dia dapat, dia merasa bahwa dia sudah punya satu wewenang yang sangat besar. Kemudian dia pergi ke Damsyik, dia akan serahkan kepada majelis Yahudi di Damsyik, kemudian dia bisa menangkapi orang-orang murid-murid Kristus tersebut. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, dari Yerusalem ke Damsyik itu berjarak 135 km. Dan kalau perjalanan jalan kaki itu bisa memakan waktu 6 hari. Memakan waktu 6 hari. Kalau dia bolak-balik 12 hari perjalanan, belum usaha dia untuk menangkapi orang di sana butuh beberapa hari. Bisa memakan waktu 1 bulan. Dia pergi ke sana, nangkapin orang, kemudian bawa kembali ke Yerusalem untuk dipenjarakan. Itu waktu yang cukup lama. Pada waktu itu kan belum ada pesawat atau bus yang dia tumpangi, belum ada juga gokar atau grab yang bisa dia tumpangi, dan itu perjalanan yang sangat melelahkan. Tetapi Saulus mau melakukannya dengan semangat berapi-api dan mengira bahwa itu benar adanya. Tetapi kemudian dia berjumpa dengan cahaya yang terang yang menyinari dia. Pada waktu itu siang bolong, tetapi ada satu cahaya yang begitu terangnya yang membuat dia itu akhirnya rebah tersungkur. Ya, dia rebah jatuh ke tanah dan dia kaget ada mendengar suatu suara mengatakan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus menjadi kaget karena selama ini yang dia aniaya bukan Tuhan, yang dia aniaya adalah pengikut-pengikut atau murid Kristus yang dia aniaya. Tetapi kemudian dia bertanya, "Who are you, Lord?" Siapakah engkau Tuhan? Kemudian suara itu kembali mengatakan, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Betapa lebih kagetnya lagi kenapa Yesus mengidentifikasi sebagai yang dianiaya. Walaupun Saulus tahu bahwa yang dianiaya adalah pengikut Tuhan, tetapi dia menjadi kaget karena Yesus menyamakan. Kalau engkau menganiaya pengikut aku, menganiaya murid Kristus, murid Yesus, maka itu sama yang dengan engkau menganiaya aku. Betapa Saulus kemudian termangu-mangu, kemudian Saulus menjadi kaget, takut. Ternyata selama ini dia keliru. Ketika dia pikir dia itu menganiaya murid Kristus, ternyata dia sama menganiaya Kristus di dalam hidupnya. Nah, sampai saat ini seluruh kebenaran yang diyakininya itu runtuh. Dia pikir benar apa yang dilakukannya, tetapi sesungguhnya yang dilakukan itu tidak benar, bahkan sama dengan menyiksa dan menganiaya Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa
Saulus pada akhirnya bisa bertobat mengenal sang kebenaran itu semata-mata karena Yesus yang menemui Saulus. Tidak ada andil Saulus di dalam mencari Yesus. Bahkan sebaliknya seharusnya Saulus dimatikan oleh Tuhan karena menganiaya pengikut Tuhan. Tetapi Tuhan punya rencana yang lain, rencana yang lebih indah, yaitu Yesus datang menangkap Saulus. Dalam arti kata Yesus menemui Saulus. Yesus mencari dan menyelamatkan Saulus yang terhilang. Maka genaplah apa yang pernah Yesus katakan ketika masih hidup, yaitu anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ketika Yesus sudah naik ke surga, maka anak manusia itu juga bisa juga datang kembali untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, termasuk Saulus. Makanya kita bisa melihat bahwa kisah pertobatan Saulus, kita menyadari bahwa tidak ada andil yang Saulus lakukan, semata-mata adalah anugerah Tuhan ketika Tuhan mencari dan menyelamatkan Saulus. Efesus pasal 2 ayat 8 mengatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sedikit saya menjelaskan bahwa terkadang orang mengatakan Saulus itu nama sebelum bertobat, Paulus nama setelah bertobat. Tetapi sesungguhnya Saulus itu nama Ibrani dan Paulus itu nama Romawi. Karena ayah dari Paulus adalah seorang Romawi, maka dia diberikan nama Romawi yaitu Paulus. Maka ketika Paulus kemudian menjalankan misi Allah, memberitakan Injil kepada orang non-Yahudi, maka lebih sering menggunakan nama Paulus. Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya Paulus menyadari bahwa kalau dia bisa selamat, kalau dia bisa percaya, itu semata-mata anugerah dari Tuhan. Satu kali ada seorang pria di negara Amerika Latin, kita katakanlah pria X lah namanya ya. Dia hidupnya merupakan pemakai pengedar narkoba, kemudian hidupnya dilingkupi dengan berbagai kejahatan dan dia bangga sekali dengan prestasi dia, dengan kejahatan dia. Kenapa? Karena dia begitu ditakuti oleh banyak orang, termasuk oleh polisi sekalipun. Dan dia bangga sekali. Dan satu kali dia bertransaksi narkoba dengan seorang anak muda. Dan ketika dia lagi bertransaksi dengan anak muda tersebut, tiba-tiba datang seorang pria parubaya datang dan berbicara kepada anak muda itu, memperingati anak muda tersebut. Dan anak muda itu menjadi ragu dan batalkan transaksi tersebut. Maka pria X ini menjadi marah sekali dengan pria itu yang datang mencegah transaksi tersebut. Dan lewat pembicaraan tersebut ternyata pria itu adalah seorang pendeta yang mengembalakan anak muda tersebut. Maka pria X itu begitu marah dan memaki-maki pendeta tersebut. Tetapi pendeta itu tetap tenang, kemudian malahan mengajak dia berbicara dan mengabarkan Injil dan menyebut nama Yesus kepada pria X tersebut. Maka pria X itu kemudian menjadi marah sekali, kemudian dia mengambil pistol, kemudian dia menempelkan di kening pendeta itu dan berkata, sekali lagi Anda menyebut Kristus mengasihi saya, maka saya ledakkan kepala Anda. Tetapi pendeta ini kemudian dengan tenang berkata, saya ini mantan pengguna narkoba, mantan pengedar narkoba, dan saya sudah bertobat. Jikalau Anda meledakkan kepala saya, maka yakinlah serpihan-serpihan kepala saya akan mengejar Anda bersama kasih Kristus. Mendengar perkataan tersebut, pria X itu menurunkan senjata dia di kening pendeta itu. Dan dia pergi bercampur kesal, perasaan kesal. Dan juga heran, ada ya orang yang tidak takut demikian. Tidak takut mati demikian. Lewat perjalanan beberapa hari kemudian, kata-kata si pendeta ini begitu terngiang-ngiang terus di telinganya, bahwa serpihan-serpihan kepalanya akan mengejar dia dengan kasih Kristus. Dan pada akhirnya lewat perjalanan waktu dan akhirnya pria X ini akhirnya bertobat. Dia mencari siapakah Kristus yang mengasihi dia ini.
Dan akhirnya dia berjumpa dan akhirnya dia bertobat, sungguh-sungguh dia percaya kepada Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, yakinlah bahwa kalau kita selamat itu semata-mata anugerah dari Tuhan yang mencari kita, yang memanggil kita balik dari segala perbuatan jahat kita. Yesuslah yang menyelamatkan kita, memberikan anugerah keselamatan kepada kita. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum percaya, maka yakinlah, dengarlah kebenaran ini, bahwa Yesus Kristus mencari saudara sekalian dan menyelamatkan saudara sekalian. Dan biarlah berita anugerah ini boleh terdengar terus di telinga kita, membawa kabar Injil kepada setiap kita yang mendengarkan, termasuk kepada Permisa Malang TV. Jikalau Anda belum percaya kepada Kristus, maka dengarlah berita ini bahwa Yesus mencari saudara dan ingin menyelamatkan saudara. Kalau itu terjadi, semata-mata anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, lebih lanjut kita melihat kisah ini, bahwa perjumpaan Saulus dengan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang siapakah Yesus. Yang kedua, kita mempelajari yaitu bahwa Yesus memberikan tugas khusus kepada setiap orang yang diselamatkan. Ada suatu istilah lubang kasih karunia, Bapak Ibu sekalian. Lubang kasih karunia yaitu ketika seseorang telah diselamatkan dan dijamin keselamatannya, kemudian dia merasa bebas, merdeka untuk melakukan dosa di dalam hidupnya. Dia merasa bahwa kalau sudah ada Tuhan ampuni saya, Tuhan beri jaminan keselamatan kepada saya, maka saya bebas untuk melakukan dosa di dalam hidup saya. Toh nanti ada Tuhan juga yang akan mengampuni. Anugerah pengampunannya itu besar bagi hidup saya. Ini orang yang gagal paham, Bapak Ibu sekalian, terhadap keselamatan. Gagal paham terhadap anugerah yang menyelamatkan. Ketika Tuhan Yesus menerima kita, menyelamatkan kita, betul, Tuhan Yesus menerima kita apa adanya. Masa lalu kita yang kelam, masa lalu kita yang gelap, Tuhan Yesus mau menerima dan mengampuni kita ketika kita bertobat sungguh-sungguh di hadapannya. Tetapi perubahan hidup setelah kita diselamatkan, maka Tuhan Yesus tidak mau kita hidup seadanya saja. Tuhan Yesus tidak mau kita hidup asal-asalan. Tuhan Yesus mau kita punya hidup, ada perubahan hidup yang sedang dan terus dikerjakannya di dalam hidup kita. Makanya ketika kita melihat cerita pertobatan Saulus yang fenomenal, kita bisa melihat bahwa Saulus rebah dan Saulus kemudian buta selama 3 hari tidak bisa melihat. Selama ini dia begitu membanggakan kuasa yang dimiliki dia, membanggakan kepintaran yang dimiliki dia, selama ini dia membanggakan terhadap konviksi keyakinan dia untuk menangkapi murid Yesus. Tetapi kemudian Yesus menemui Saulus dan Saulus akhirnya menyadari bahwa dia salah, keliru dalam menjalani hidupnya. Kita juga bisa melihat bahwa Tuhan Yesus sendiri kemudian yang menyuruh Saulus pergi ke kota Damsyik. Maksudnya ketika setelah pertemuan tersebut melihat sinar yang terang, Saulus rebah ke tanah, kemudian Tuhan Yesus mengatakan, pergilah ke kota dan kamu tunggulah apa yang aku akan memberitahukan apa yang harus kamu lakukan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, lewat kemudian kita bisa melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ini bahwa Yesus menemui Ananias dan Yesus memberikan perintah kepada Ananias supaya menemui Saulus. Dan ketika menemui Saulus, maka diperintahkan menemui Saulus, maka Ananias menjadi ragu karena Ananias telah mendengar berita tentang siapakah Saulus ini sebenarnya yang akan datang ke Damsyik untuk menangkapi orang percaya yang menjadi musuh dari para murid Kristus. Tetapi kita bisa melihat bahwa Yesus kemudian berbicara kepada Ananias bahwa orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Alat pilihan bagiku. Versi Inggris New King James Version mengatakan bahwa a chosen vessel of mine, bejana pilihanku, alat pilihan khusus kalau terjemahan Indonesianya.
alat pilihan atau bencana pilihan khusus yang akan dipakai Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita ini digambarkan sebagai bencana dalam tangan Tuhan. Bencana sebenarnya kalau kita lihat bencana itu dari tanah liat yang sebenarnya rapuh, mudah pecah. Tetapi yakinlah dalam tangan Tuhan kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, tugas Tuhan. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus mengatakan kepada Ananias bahwa Saulus adalah alat bejana dalam tangan Tuhan untuk memberitakan Injil. Dan kemudian Tuhan mengatakan, dan aku menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung karena namaku. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ketika Yesus mencari menyelamatkan Saulus, tidak berhenti sampai di sana. Kemudian Yesus memberikan tugas khusus kepada Saulus untuk memberitakan Injil kepada orang non-Yahudi, kepada raja-raja dan kepada Israel. Memang secara khusus Saulus mendapatkan tugas khusus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan inilah alat pilihan dalam tangan Tuhan. Dan Paulus, 1 Korintus pasal 15 ayat 10, maka Paulus mengatakan, dan tetapi karena kasih karunia aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku itu tidak sia-sia. Dia bekerja lebih keras dari siapapun. Dalam arti kata, Paulus menyadari bahwa kalau dia itu diselamatkan, dia itu adalah anugerah dari Tuhan. Kalau dia ini bisa dipakai oleh Tuhan, alat khusus di tangan Tuhan, memberitakan Injil kepada orang non-Yahudi, itu juga semata-mata anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu kali ada seorang pendeta mengatakan istilah OKP, orang Kristen pengangguran. Orang Kristen pengangguran adalah orang Kristen yang tidak memahami betapa besar anugerah keselamatan yang telah diterimanya. Kemudian yang gagal paham ketika Kristus menyelamatkan dia, tetapi kemudian dia mengatakan bahwa kalau begitu sudah diselamatkan maka sekarang tenang-tenang. Kemudian tinggal menunggu Tuhan menjemput. Bukan demikian Bapak Ibu sekalian. Menjadi orang Kristen bukan menjadi orang Kristen yang demikian. Bukan jadi orang Kristen yang santai-santai, tenang-tenang, kemudian sambil menunggu Tuhan memanggil pulang, masuk ke surga, menikmati surga. Enggak. Ternyata kita bisa melihat dari kisah pertobatan Saulus ini, bahwa pola Tuhan adalah ketika memanggil seseorang, menyelamatkan seseorang, artinya ada suatu tugas khusus yang akan dikerjakan orang tersebut untuk suatu tugas khusus menjadi saksi Kristus dimanapun berada. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah resolusi kita di tahun 2022 ini? Resolusi yang benar adalah resolusi yang dibuat selalu kaitannya dengan Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan, menjadi orang Kristen setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, apa yang sudah kita lakukan bagi Tuhan? Apa tugas kesaksian yang telah kita lakukan bagi Tuhan? Ingatlah bahwa Yesus ketika kemudian sebelum naik ke surga dan dia mengatakan, kamu adalah saksiku Yerusalem, Yudea dan seluruh penjuru dunia. Artinya Tuhan memanggil kita setelah menyelamatkan kita untuk menjadi saksi kita dimanapun kita berada. Apakah itu di tengah-tengah keluarga kita, apakah di tengah-tengah tetangga kita, di kota kita, ataupun dimanapun kita berada. Jadilah saksi Kristus. Itulah tugas khusus yang Tuhan berikan kepada kita dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita ketika membuat resolusi di tahun 2022, bagi yang sudah membuat, tambahkanlah bahwa resolusi kita adalah menjadi saksi Kristus dimanapun, di lingkungan dimanapun kita berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bagi kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur melihat kisah pertobatan Saulus yang fenomenal, bahwa Tuhan mengasihi dan menyelamatkan Saulus. Bahkan Tuhan memakai Saulus, menjadikan Saulus sebagai alat khusus bagi pemberitaan Injil Tuhan di bangsa-bangsa non-Yahudi. Ya Tuhan, merefleksikan kisah ini, maka kami juga menyadari bahwa seketika kami bisa percaya kepada Kristus, itu juga semata-mata adalah anugerah dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami.
Dan ketika kami merefleksikan tahun-tahun kami menjadi murid Kristus, ampuni kami Tuhan jikalau kami menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tetapi biarlah hari ini kami menyadari bahwa ada suatu tanggung jawab, ada suatu tugas khusus yang Tuhan ingin berikan kepada kami. Ada tugas menjadi saksi Kristus. Tolong kami Tuhan, di tahun 2022 ini kami boleh merefleksikan kembali hidup kami. Biarlah kami boleh mencoba memikirkan bagaimana kami menjalani hidup sebagai murid Kristus di tengah-tengah situasi saat ini. Dan berikanlah kami hikmat pengertian pribadi lepas pribadi. Kesaksiannya harus kami bawa di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah usaha yang kami jalankan setiap harinya. Biarlah nama Kristus yang semakin ditinggikan. Dan biarlah kami boleh menceritakan tentang Yesus. Boleh membawa orang-orang yang kami temui mengenal Kristus dan menjadi murid Kristus pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk hidup kami. Kami serahkan untuk kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan perjamuan kudus ini akan mengingatkan kepada kita sebagai pengingat bagi kita semua tentang Allah dan karyanya bagi kita semua. Mari bersama kita menaikkan pujian Nyawaku Diberikan. Saudara, kita bersama menundukkan kepala, kita mempersiapkan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Engkau Allah yang berlimpah kasih karunia. Engkau Allah yang panjang sabar. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan demi kebaikan yang terus Engkau berikan bagi kami. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu. Secara khusus kami dibawa lagi Tuhan oleh Tuhan untuk boleh mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib ya Tuhan Yesus. Kami akan mengikuti perjamuan kudus ya Tuhan. Kami akan memegang lagi roti, kami akan memegang lagi cawan yang mengingatkan kami tentang tubuh dan darah-Mu. Tuhan, kiranya kami boleh dibawa lagi oleh Tuhan untuk mengingat pengorbanan Tuhan. Engkau sudah menjadi korban penebusan, menjadi pengganti bagi kami, ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, siapkan hati kami.
Sehingga sungguh perjamuan kudus ini boleh menjadi pengingat yang menguatkan, yang meneguhkan kami semua, ya Tuhan. Layakkan kami semua, ya Bapa. Perkenankan kami untuk boleh mengikuti perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan bagi kita sekalian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Bapak Ibu Saudara, inilah Allah yang diberitakan oleh Alkitab. Inilah Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang mengutus anaknya datang ke dalam dunia dan mau mati bagi kita. Perjamuan kudus sekali lagi mau mengingatkan kita tentang cinta Tuhan. Allah yang berlimpah kasih karunia, yang mau menebus, yang mau menyelamatkan kita semua. Pada malam ketika Tuhan Yesus akan disalib, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan yang terakhir dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecahkannya. Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah. Dan setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan aku. Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur, lambang darahnya. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa manusia. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Dan setiap kali kamu meminumnya, ingatlah akan aku. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini untuk bisa mengambil ataupun juga bisa membagikan roti dan anggur dan kepada orang tua atau orang yang dituakan di tengah-tengah keluarga untuk bisa membagikannya kepada keluarga yang akan mengikuti, anggota keluarga yang akan mengikuti perjamuan kudus. Lalu nanti kita akan sama-sama memakan dan meminum roti perjamuan kudus ini. Silakan. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Mari bersama kita memegang roti yang mengingatkan kepada kita tentang tubuh Kristus. Sebelum kita memakannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Di tangan kami saat ini kami memegang roti yang mengingatkan kami tentang tubuh Tuhan yang terluka. Tubuh Tuhan yang tercabik. Yang mengingatkan kepada kami tentang betapa mengerikannya dosa, tetapi juga betapa indahnya anugerah Tuhan. Karena itu ya Bapak, ketika kami akan memakan roti ini, ingatkan kami Tuhan tentang cinta Tuhan yang besar. Supaya semuanya ini mengingatkan kami untuk kami hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, layakkan kami dan kiranya ingatan akan kasih-Mu terus ada dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memakannya. Mari bersama kita mengangkat cawan yang berisi anggur, yang mengingatkan kepada kita tentang darah Kristus. Sebelum kita meminumnya, mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami memegang anggur yang mengingatkan kepada kami tentang
darah-Mu yang tertumpah, darah penebusan, darah yang mengingatkan kami tentang korban penggantian yang sudah Tuhan lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kiranya ketika kami meminum anggur ini, ingatan kami dibawa oleh Tuhan untuk mengingat bagaimana kami sudah menjalani hidup yang sia-sia. Dan bagaimana Tuhan berencana membawa kami masuk kepada satu kehidupan yang tidak sia-sia. Dengan demikian ya Tuhan, kami sungguh boleh menggunakan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita meminumnya. Kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Di dalam ibadah kami boleh Tuhan izinkan untuk mengikuti lagi perjamuan kudus. Roti yang mengingatkan kami tentang tubuh-Mu, anggur yang mengingatkan kami tentang darah-Mu. Sudah kami makan dan sudah kami minum. Kiranya Tuhan ingatan akan kasih-Mu terus ada dalam kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan sungguh-sungguh boleh terus mengingat kebaikan Tuhan. Dan bagaimana kami harus menggunakan kehidupan yang sudah Tuhan tebus ini untuk hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, hamba mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, bawa kami untuk boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan, untuk boleh terus melangkah di dalam kebenaran dan kekudusan-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, hamba mau berdoa untuk setiap kami ya Tuhan. Kiranya perjamuan kudus ini boleh menjadi pengingat bagi kami, khususnya ketika kami bergumul. Kami diingatkan ya Tuhan bahwa kami punya Allah yang begitu setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan mau berdoa, kuatkan hati dari setiap jemaat-Mu, teguhkan iman kami ya Tuhan, apapun pergumulan yang kami hadapi, apapun yang menjadi beban, apapun yang menjadi permasalahan dalam kehidupan kami, ingatkan kami ya Tuhan bahwa kami punya Allah yang selalu setia mendampingi kami, dan Allah yang akan terus memberikan hikmat bagi kami. Sehingga di tengah-tengah pergumulan yang ada, kami tidak menjadi lemah, kami tidak menjadi berputus asa. Tetapi kami boleh semakin teguh dan kami boleh semakin didewasakan di dalam Tuhan. Hamba juga mau berdoa Tuhan untuk setiap kami yang juga bergumul. Ketika kami mengikuti perjamuan kudus ini, kami bergumul tentang godaan, tentang cobaan yang terus kami hadapi dalam kehidupan kami. Tuhan ingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang sudah menang. Pemenang-pemenang oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah kami boleh mengingat supaya kami tidak boleh kalah terhadap berbagai macam godaan yang ada. Melainkan kami boleh berpegang terus di dalam anugerah Tuhan, dan kami boleh hidup dalam berkemenangan dari hari ke hari. Semuanya oleh karena ada Tuhan yang menopang kami. Ingatkan kami Tuhan bahwa kami tidak pernah sendiri menghadapi godaan itu, tetapi ada Tuhan. Bapa di surga, hamba mau berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang lain yang bergumul dengan berbagai macam hal dalam kehidupan jemaat-Mu. Tuhan, tiliklah kami semua. Ketika kami bersama mengikuti perjamuan kudus seperti pada pagi hari ini, kiranya ini Tuhan boleh menjadi penghibur, penguat bagi kami. Bagaimana kami memiliki Allah yang selalu berkasih karunia. Kasih setia Tuhan yang selalu baru bagi kami dari setiap hari ke hari. Memasuki tahun yang baru ini pun kami diingatkan bahwa kami tidak akan pernah berjalan sendirian, tetapi ada Tuhan yang menemani kami. Bapa di surga, kami juga mau berdoa saat ini untuk gereja-Mu, ya Tuhan. Berkati Bapa untuk gereja-Mu di tempat ini. Menapaki pelayanan di tahun 2022 ke depan, kiranya Tuhan yang boleh terus pimpin gereja-Mu. Hamba-hamba-Mu yang melayani, begitu juga dengan para majelis yang juga terlibat dalam pelayanan. Tuhan berkati kami semua, satukan terus hati kami, berikan terus kami hikmat ya Tuhan. Sehingga kami bisa terus menata pelayanan kami ke depan dan terus mengembangkan pelayanan-pelayanan yang ada. Berkati juga Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu supaya kami boleh terus bersatu hati, bergandengan tangan, melakukan pelayanan-pelayanan ke depan ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa terus ya Bapa untuk bangsa dan negara kami. Kami terus memohon anugerah demi anugerah-Mu ya Tuhan. Supaya bangsa kami boleh terus diberkati oleh Tuhan. Bangsa kami boleh terus dipimpin oleh Tuhan, khususnya ya Bapa menghadapi pandemi COVID ini. Kiranya terus Tuhan yang boleh tolong upaya pemerintah untuk melakukan vaksinasi
Biarlah ini boleh terus dilakukan oleh pemerintah, begitu juga Tuhan dengan semua pihak. Kiranya pelaksanaan vaksinasi ini boleh diresponi dengan baik dan ini boleh dikerjakan, boleh dilakukan. Dan seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan boleh mengikuti vaksinasi ini juga ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk terus upaya pemerintah kami memperbaiki situasi ekonomi kami oleh karena efek dari pandemi ini. Sekali lagi Tuhan, kami memohon anugerah-Mu, berkati pemimpin-pemimpin kami. Bapa di surga, jikalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan, Bapa kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami mengingat betapa besarnya cinta Tuhan, kami mengingat betapa luar biasanya anugerah-Mu ya Tuhan. Karena itu ya Bapa, kami mau belajar untuk terus bersyukur dan memberikan persembahan. Bapa terima kasih, dan kiranya Tuhan persembahan yang boleh kami kumpulkan ini menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu, boleh menjadi persembahan yang memuliakan akan nama-Mu ya Tuhan. Dan ajar kami juga bukan cuma memberikan persembahan dalam bentuk uang, tetapi hidup kami pun boleh menjadi persembahan dan penyembahan bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa terima kasih sekali lagi untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur ya Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Perjamuan kudus selesai, silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat tahun baru. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang memimpin kita bisa memasuki tahun yang baru ini. Kiranya firman Tuhan yang boleh kita dengar pada pagi hari ini boleh menjadi berkat yang memberikan kekuatan bagi kita menapaki hari-hari kita ke depan di tahun 2022, dan ini boleh menjadi hikmat dan boleh menjadi penguat bagi kita. Kiranya kita boleh terus belajar bersandar dan bergantung penuh kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk hambanya yang boleh dipakai oleh Tuhan, Bapak Pendeta Hendra. Kiranya Tuhan boleh memberkati Pendeta Hendra bersama dengan keluarga. Terima kasih Pak Hendra yang boleh menjadi berkat bagi kita semua pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Saudara yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kita bersyukur untuk Bapak Ibu Saudara yang dengan setia boleh melayani di gereja kita, dan kiranya Tuhan juga boleh terus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, untuk persembahan, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik itu persembahan perpuluhan ataupun persembahan yang lainnya, dan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kita, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan dengan mentransfer ke rekening gereja kita atau scan QR code gereja kita. Saat ini kita akan memperhatikan beberapa warta. Silakan. Shalom jemaat sekalian, kita telah mengakhiri tahun 2021 dan memasuki tahun 2022. Kita boleh melihat bagaimana campur tangan Tuhan sepanjang tahun 2021 bagi keluarga kita, pemeliharaan kesehatan Tuhan berikan, kekuatan menghadapi berbagai pergumulan hidup, dan juga bagaimana penyertaan Tuhan bagi pekerjaan kita, bagi usaha yang kita jalankan. Mari saya mengajak kita mempersiapkan hati kita memberikan persembahan syukur awal tahun. Persembahan syukur awal tahun kita boleh berikan dengan cara kita mendiskusikan dengan keluarga kita terlebih dahulu, mendiskusikan dengan pasangan suami istri kita, kemudian kita gumulkan melihat pemeliharaan Tuhan, maka kita sepakati kita akan memberikan persembahan syukur awal tahun. Persembahan syukur awal tahun akan kita berikan pada kebaktian umum tanggal 16 Januari tahun 2022. Kiranya Tuhan boleh memberkati pergumulan kita, memberkati kesepakatan kita bersama pasangan kita untuk memberikan persembahan syukur awal tahun, dan kiranya persembahan syukur awal tahun ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Shalom jemaat sekalian. Kebaktian doa streaming Selasa 4 Januari 2022 akan dilayani oleh penginjil Esther Gunawan Sulistyo. Kebaktian doa diadakan melalui aplikasi Zoom pada pukul 6 sore. Ibadah minggu depan, tanggal 9 Januari 2022, akan dilayani oleh penginjil Nikolas Kurniawan.
Bagi jemaat yang ingin beribadah onsite dapat mendaftarkan diri selama kuota masih tersedia. Ibadah streaming dapat diakses di YouTube channel GKK Malang. Kebaktian umum yang pertama ditayangkan di Malang TV pada pukul 6 pagi dan disiarkan melalui radio RRI frekuensi 91,5 FM pada pukul 8 pagi. Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, demikian warta yang bisa kita perhatikan, dan sekali lagi saya mau mengingatkan kita semua, bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mendaftar untuk mengikuti ibadah, saya mau mengingatkan kita semua untuk berkomitmen. Kalau sudah mendaftar, maka Bapak Ibu Saudara harus berkomitmen untuk mengikuti ibadah tersebut. Karena hal ini dilakukan untuk mengingat kuota kita yang sangat terbatas untuk mengikuti ibadah. Kecuali Bapak Ibu Saudara ada sesuatu yang sangat urgent atau mungkin karena sakit sehingga tidak bisa hadir. Demikian Bapak Ibu Saudara warta yang bisa saya sampaikan. Dan saya rindu untuk kita terus boleh memperhatikan protokol kesehatan dan terus berdoa bagi gereja kita berdoa juga terus untuk bagi bangsa kita. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian doksologi, kemuliaan hanya bagi Allah kita saja. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, mari bersama kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan saya akan berdoa memohon berkat Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Silakan duduk. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.